Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi. PSBB masa transisi di Jakarta ini diperpanjang selama 14 hari. Perpanjangan PSBB transisi itu disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui siaran pers PPID DKI Jakarta. Perpanjangan itu dimulai terhitung Senin 4 Januari 2021 hingga Minggu 17 Januari 2021. PSBB transisi ini diperpanjang mengingat tren kenaikan kasus COVID-19 yang semakin lama semakin bertambah. Sehingga bosku jangan terlena dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 4 Januari 2021 dengan episode Tahun Baru, Harapan Baru, Level Baru. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economic Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 806K menjadi 787K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 5.322K menjadi 5.219K. Kemudian ada dari China Composite PMI yang turun dari sebelumnya 55,7 menjadi 55,1. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA yang membidik nilai kontrak baru senilai 40 triliun rupiah pada 2021 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT PP Persero Tbk atau PTPP yang menargetkan perolehan kontrak baru hingga 28 triliun rupiah pada 2021 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Astra International Tbk atau ASI yang menunggu kepastian wacana relaksasi pajak mobil 0% dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, IHSG ditutup melemah 57 poin atau 0,95% menjadi 5.979. Sektor infrastruktur, industri dasar, properti, pertambangan, keuangan, aneka industri barang konsumsi bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar penurunan pada perdagangan IHSG di akhir tahun 2020. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 76 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari halusinasi versus realisasi. Sebuah kenyataan pada akhirnya selalu menjadi lebih pahit dari apa yang dibayangkan. Jenis baru virus corona telah menyebar di Cina, Brasil, dan Turki saat ini. Di Jepang sendiri, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga akan memberikan pemaparan terkait dengan rencana baru Jepang untuk melawan wabah virus corona dalam konferensi pers yang akan diadakan hari ini. Pemerintah pusat masih menahan diri untuk tidak melakukan pengumuman darurat di Tokyo dan 3 prefektur lainnya. Pemerintah pusat saat ini masih mempertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa hal dalam pembuatan undang-undang untuk mengatasi penyebaran virus corona. Amendmen undang-undang tersebut akan mengatur lebih lanjut terhadap peraturan bar dan restoran dalam mematuhi instruksi untuk tutup lebih awal. Setiap perubahan tersebut membutuhkan persetujuan parlemen yang dijadwalkan akan melakukan pertemuan pada tanggal 18 Januari mendatang. Pemerintah pusat sejauh ini akan meminta Tokyo, Kanagawa, Chiba, dan Saitama untuk berhenti menawarkan minuman alkohol di atas jam 7 malam dan meminta restoran dan bar untuk tutup pada pukul 8 malam. Sejauh ini Jepang telah mencatat 816 kasus baru dalam satu hari yang sama dan kenaikan tersebut sesuatu yang buruk sejak bulan Mei terakhir. Sebagai informasi terakhir mengenai perkembangan wabah virus corona, Yunani juga terus melakukan perpanjangan lockdown dalam kurun waktu 48 jam ke depan, yang dimana Irlandia juga terus mengalami kenaikan jumlah korban yang terinfeksi. Tidak hanya itu saja, rumah sakit di Inggris telah mulai mengalami kesulitan karena tingkat infeksi yang terjadi di Inggris mengalami lonjakan. Sementara itu, di tengah penyebaran wabah virus corona terbaru di India, pemerintah India sudah memberikan persetujuan untuk memberikan vaksin yang dikembangkan oleh AstraZeneca dan University of Oxford. COVID-19 jenis baru pun sudah mulai memasuki Amerika dan berpotensi mendorong kenaikan jumlah wabah virus corona dalam kurun waktu beberapa bulan mendatang. Beberapa perkiraan mengatakan bahwa jenis baru tersebut mungkin sudah memberikan tingkat infeksi sekitar 1% dari jumlah korban yang terinfeksi virus corona.
Di tengah potensi pemulihan, kami melihat bahwa proses tersebut tidak seindah yang dibayangkan sebelumnya. Berat, namun bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Semua pihak harus bahu-membahu untuk mendorong terciptanya pengendalian wabah virus corona, karena untuk mengambil keputusan lockdown bukanlah hal yang mudah, karena dampaknya juga harus diperhitungkan apakah lebih kepada penyelesaian masalah atau justru menambah masalah. Selama lockdown diberlakukan namun mobilitas masyarakat tidak dikendalikan, maka hanya mengorbankan perekonomian. Kemudian cerita selanjutnya datang dari tidak buruk. Akhir tahun 2021 ditutup dengan melemahnya IHSG secara year to date sebesar minus 5,09%. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 54 triliun rupiah dengan saham-saham yang mayoritas yang dijual sepanjang tahun 2020. Di antaranya TLKM, BBNI, Inco, BBRI, TOWR, dan mayoritas saham yang dibeli di antaranya BNLI, SMMA, MDKA, MNCN, INKP. Mengacu pada data historis penguatan terbesar dari IHSG sepanjang tahun 2020, dipimpin oleh sektor kesehatan sebesar 12,2% dan industri dasar sebesar 9,9%. Kami melihat ekspektasi yang cukup tinggi terhadap kinerja keuangan emiten yang berada pada industri kesehatan berdampak pada kenaikan harga saham. Hal ini seiringan dengan meningkatnya permintaan di tengah pandemi. Di lain sisi, membaiknya kinerja keuangan di kuartal 3 merefleksikan adanya kenaikan dari permintaan dan yang meningkatkan produksi industri. Pelaku pasar juga merespon kembalinya PMI manufaktur ke arah ekspansi sehingga hal ini dinilai ikut memberikan dampak pada kenaikan saham di industri dasar. Kinerja perekonomian Indonesia terkoreksi cukup pada semester 1 2020 sebesar minus 5,32%. Pelonggaran PSBB pada kuartal 3 memberikan sedikit dorongan terhadap membaiknya ekonomi di kuartal 3, di mana pada kuartal 3 pertumbuhan ekonomi terkoreksi minus 3,49% year on year. Dari hasil penghematan selanjutnya, dana dialokasikan menjadi 3 stimulus. Pertama, stimulus sebesar 8,5 triliun rupiah yang diluncurkan pada Februari 2020. Anggaran tersebut ditujukan untuk penguatan ekonomi domestik melalui akselerasi belanja negara dan mendorong kebijakan belanja padat karya. Stimulus fiskal diberikan ke sektor industri yang terdampak. Kedua, stimulus sebesar 22,5 triliun rupiah pada Maret 2020. Dana ini difokuskan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong kemudahan ekspor impor melalui stimulus fiskal dan non-fiskal, serta kebijakan sektor keuangan. Yang ketiga, stimulus sebesar 405,1 triliun rupiah pada Maret 2020. Stimulus ini fokus untuk kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial serta stabilitas sistem keuangan. Terdapat penambahan dengan akumulasi dana menjadi 695,2 triliun rupiah atau setara 4,2% PDB pada stimulus ketiga. Hal ini seiringan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai 5 program prioritas yang diarahkan pada reformasi struktural di Indonesia. Pada tahun 2021, pemerintah merencanakan strategi untuk mendorong industri, pariwisata, dan investasi guna menyerap tenaga kerja dan memulihkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5% pada 2021. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.962 hingga 6.143. Namun hati-hati, kenaikan jumlah korban virus corona akan menjadi perhatian pelaku pasar dan investor ke depannya. Apalagi saat ini kenaikan jumlah korban tersebut diakibatkan oleh COVID-19 jenis baru. Pasar masih akan tetap rapuh namun akan mencoba bertahan di level 6.000 pada hari ini. Berikut stok watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BRPT, kemudian yang kedua ada dari ASI, dan yang ketiga ada dari INKP. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ASI atau PT Astra International Tbk yang menunggu kepastian wacana relaksasi pajak mobil 0%. Wacana relaksasi 0% merupakan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM untuk mengakselerasi penjualan mobil baru di masa pandemi COVID-19. Hal ini diusulkan kembali oleh Kementerian Perindustrian yang dikabarkan Presiden RI diklaim telah menyetujui usulan tersebut. Saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Usulan tersebut tentunya memberikan peluang meningkatkan penjualan baru. Peningkatan penjualan mobil baru tidak saja akan menggerakkan pabrikan mobil, tetapi juga semua pemasok yang terlibat di dalamnya. Meskipun ketidakpastian berakhirnya pandemi corona yang tentunya akan masih mempengaruhi konsumsi masyarakat akan mobil baru, namun setidaknya usulan tersebut memberikan harapan untuk pemulihan industri otomotif. Dengan meningkatnya penjualan mobil baru, tentunya ini akan memberikan kontribusi pendapatan perusahaan.
sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 6.100 dan tingkat probabilitas sebesar 40%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 6.750 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari PTPP atau PT PP Persero Tbk yang menargetkan perolehan kontrak baru hingga 28 triliun rupiah pada 2021. Target nilai kontrak baru yang lebih tinggi 7,69% dibandingkan target kontrak baru pada 2020 yang senilai 26 triliun rupiah itu menunjukkan optimisme akan gairah sektor infrastruktur di masa pemulihan ekonomi. Optimis perusahaan tampaknya sejalan dengan program proyek strategis nasional. Perusahaan sebagai perusahaan BUMN tentunya memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan proyek tersebut. Di sisi lain, tahun ini PT PP menganggarkan belanja modal atau capital expenditure senilai 6,52 triliun rupiah untuk 2021. Nilai tersebut lebih tinggi 92,89% dibandingkan belanja modal pada tahun 2020 senilai 3,38 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 2.350 dan tingkat probabilitas sebesar 60%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 2.650 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.